Perkenalkan, namaku Maira. Aku adalah seorang bidadari. Bidadari yang menjaga tanaman ini. Bunda, Maira boleh nanya tidak? Kenapa sih kalau seorang bidadari itu selalu tidak boleh main ke dunia manusia? Padahal kan tidak semua manusia jahat, Bunda. Maira juga kan pengen coba main ke dunia manusia dan penasaran juga sama dunia manusia itu seperti apa, Bunda. Kenapa kamu tiba-tiba nanya seperti itu, Nak? Bunda juga bingung menjelaskannya. Pasti suatu saat kamu juga bakal mengerti kalau dunia manusia itu kejam dan tidak semua manusia itu baik kepada bidadari. Semoga kamu mengerti. Lita, aku mau berbicara sama kamu. Kenapa ya Bunda larang aku ke dunia manusia? Padahal kan aku cuma mau main. Aku cuma mau tahu manusia itu seperti apa, baik atau tidak. Tapi Bunda selalu melarangku untuk ke dunia manusia. Aku juga kurang tahu, Maira. Cuma banyak masa lalu bidadari yang terluka atau meninggal karena manusia. Tapi juga benar sih kata kamu, Maira. Aku yakin enggak semua manusia itu jahat. Contohnya bidadari. Bidadari walaupun baik, juga ada juga kan bidadari yang jahat. Ya begitulah. Ya udah ya Lita, terima kasih kamu sudah menceritakan tentang bidadari dan manusia. Ya udah aku mau main. Kamu jaga Bunda ya. Aku mau main ke dunia manusia sekarang juga. Kenapa hujan deras begini ya? Aku jadi gak enak badan. Apa jangan-jangan aku mau terjatuh? Gimana ini? Aku udah gak kuat lagi. Anjir lah, gue main game kok kalah mulu ya. Ya udahlah, daripada main game kalah mulu, mending gue beli cemilan di luar buat ngemil. Apalagi hujan-hujan gini kan, enak pasti game atau nonton sambil makan gitu. Apalagi di rumah cuma sendirian. Ini siapa ya? Kok pingsan di depan rumah gue? Tolongin gak ya? Tapi kalau nggak ditolongin kasihan. Tapi kalau ditolongin gue nggak kenal. Ya udahlah, tolongin aja daripada kenapa-kenapa. Ini aku di mana ya? Terus ini di rumah siapa? Kok aku nggak inget apa-apa ya? Kamu juga siapa sih? Jadi ceritanya gini Mbak, tadi saya lagi mau beli jajan keluar, tapi saya lihat Mbaknya lagi pingsan. Jadi karena saya baik hati, jadi saya tolongin deh Mbak. Saya bawa ke sini, saya tolongin Mbak. Tapi Mbak udah nggak apa-apa kan? Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Ternyata benar kan dugaanku, gak semua manusia itu jahat Bunda. Buktinya dia menyelamatkan aku. Tapi manusia ini meskipun baik, dia gak boleh tahu identitasku. Kalau aku sebenarnya adalah seorang bidadari. Kalau dia tahu, gawat. Gimana ya? Ya udah, perkenalkan, namaku Maira. Kamu bisa panggil aku Maira. Salam kenal ya.
Makasih banyak kamu udah mau nolongin aku. Coba kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah meninggal di situ. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak kamu udah nolongin aku. Tapi aku bingung, aku harus tinggal di mana. Aku juga nggak tahu harus pulang kemana. Aku nggak ingat apa-apa. Oh iya, Dimas, aku boleh jujur gak sama kamu? Kalau aku itu sebenarnya adalah seorang seorang manusia yang cantik. Aku tahu kok kalau kamu tuh cantik. Jadi kamu gak usah bilang, aku juga tahu kok. Ya udah, cerita-ceritanya besok aja ya. Udah malam, kamu kan pasti belum makan kan? Lebih baik kita keluar yuk beli makan. Aku yang traktir kok, tenang aja. Aku bingung nih, kenapa ya aku tiba-tiba sayapku hilang dan terus tiba-tiba bajuku berubah jadi manusia, tapi mahkotaku masih ada. Gimana nih kalau manusia ini sampai curiga sama aku? Terus juga gimana caranya aku mengembalikan sayap aku? Meskipun aku bidadari, aku juga belum terlalu tahu untuk mengontrol kekuatanku ini gimana. Aku takut manusia itu curiga sama aku. Tapi aku pernah dengar dari bidadari-bidadari lain, katanya jika bidadari menemukan seorang cinta sejati manusia, dia akan berubah menjadi manusia seutuhnya. Tapi kan masalahnya aku baru kenal sama Dimas. Mana mungkin kan langsung cinta sejati? Intinya gimana caranya aku bisa membalikan sayapku? Gak mungkin aku langsung jatuh cinta sama Dimas. Kalian ada yang tahu nggak Maira kemana? Maira bikin khawatir aja. Bunda kangen loh nggak ada Maira. Biasanya Maira itu peri yang paling bidadari yang paling cerewet, yang paling baik, yang paling bikin heboh dunia bidadari ini. Tapi Maira belum pulang-pulang. Apa jangan-jangan Maira benar-benar ke dunia manusia ya? Kalau dia ada apa-apa gimana? Nggak ada yang nolongin dia gimana? Apalagi dia sendiri kan. Kalian semua juga di sini, nggak ada yang nemenin Maira. Gimana sih? Ya udah kalau kayak gitu Bunda bakalan turun ke dunia manusia buat cari Maira dan bakal nolongin Maira. Maaf Bunda jika kami teledor, tapi tadi aku sedikit kuping kalau si Maira itu lagi curhat sama si Lita kalau dia tuh mau ke dunia manusia. Bunda, maafkan kami Bunda, kami bakalan menjaga istana ini dengan baik Bunda. Dan sekarang Lita juga sudah kabur dari dunia bidadari. Maira, Bunda kangen sama Maira. Semenjak tidak ada Maira, dunia bidadari sangat sepi. Biasanya kalau ada kamu selalu diomelin Bunda, kamu cerewet, kamu sangat baik sama bidadari-bidadari lain. Kalau ada bidadari-bidadari yang kesusahan atau introvert, kamu selalu membantu mereka. Dan gak ada kamu, Bunda baru kerasa sekarang. Bunda nyesel sering marahin kamu. Ya meskipun kamu belum bisa mengontrol kekuatan kamu, tidak seperti bidadari yang lain, tapi kamu istimewa. Bunda bakalan cari kamu sampai ketemu nak. Jadi kamu hati-hati ya. Di sini di dunia manusia ini, Bunda bakalan nyari kamu terus. Maira, gua mau sekolah dulu ya. Kalau misalkan lu mau makan atau apa, tinggal beli aja. Uangnya udah ada kok di kamar aku. Kamu tinggal ngambil aja, oke? Hati-hati di rumah. Iya Dimas, siap. Ya udah kamu hati-hati ya sekolahnya. Kamu belajar yang bener. Iya nih aku bakalan jaga rumah kok, tenang aja. Bakalan aman sama aku. Ya udah kamu hati-hati ya. Kok dia mirip banget ya sama Bunda bidadari aku yang di kayangan. Tapi kok bisa berubah manusia juga?
Apa jangan-jangan ini beneran bunda ya nyari aku karena aku kabur ke dunia manusia? Jika ini beneran bunda, aku kangen banget sama bunda. Andai bunda tahu. Tapi sepertinya beneran bunda deh. Kenapa bunda nyari aku di sini? Bukannya aku bidadari yang gak berguna ya? Enggak kayak gitu nak. Bunda baru menyesal. Ya bunda tahu setiap bidadari atau setiap manusia pasti punya kekurangan dan punya kelebihan yang harus bisa kita terima dengan baik. Ya bunda nyariin kamu karena bunda khawatir, apalagi di dunia manusia kan, takutnya kamu disakitin sama manusia. Tapi jika kamu betah di dunia manusia, pesan bunda hati-hati. Iya bunda, maafin Maira udah betah di dunia manusia. Ya ada manusia bernama Dimas. Emang Maira baru kenal sama Dimas, tapi dia sangat baik sama Maira. Dia sangat menjaga Maira dengan baik. Padahal kita berteman baik dan tidak ada hubungan spesial, tapi dia sangat baik sama Maira bunda. Jadi Maira sudah betah di dunia manusia. Soalnya kalau di dunia bidadari, Maira sangat iri karena Maira tidak seperti bidadari yang lain, yang unik, yang punya kekuatan, bisa ngontrol kekuatan. Sedangkan Maira tidak bisa bunda. Iya gak apa-apa Maira, jika itu keputusan kamu, bunda bakalan dukung kamu. Dan bunda mau bilang, jangan sampai si manusia itu tahu identitas kamu kalau kamu itu seorang bidadari. Tapi jika dia tahu terus ternyata dia cinta sejati kamu, gak apa-apa, kamu bakalan menjadi manusia seutuhnya. Tapi jika dia tahu kamu bidadari dan dia bukan cinta sejati kamu bakalan lenyap dan hilang dari dunia bidadari dan dunia manusia. Jadi pesan bunda, hati-hati di dunia manusia Maira, jaga dirimu baik-baik. Kami bidadari ataupun bunda bakalan kangen dengan kehadiran kamu di kayangan. Jadi kamu hati-hati di sini, jaga baik-baik dirimu. Bunda tahu kamu kuat, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Jadi bunda bakalan pergi dari sini. Maafin Maira bunda, sebenarnya Maira juga nggak mau kayak gini bunda. Tapi bunda hati-hati di sana, Maira bakalan kangen sama bunda. Ya udah ya nak, bunda bakalan pergi untuk selamanya. Dan bunda nggak bakal ke sini lagi, nggak bakal menjenguk kamu lagi. Karena ini udah keputusan kamu untuk mencari cinta sejati kamu. Jadi bunda bakalan pergi ke kayangan. Bunda bakalan terbang setinggi mungkin dan bunda tidak akan kembali lagi ke sini. Jaga dirimu baik-baik dan temukan cinta sejatimu. Bunda bakalan pergi sekarang. Intinya jaga dirimu baik-baik. Bunda bakalan kangen kamu. Aduh, kenapa kepala aku pusing banget ya? Oh iya, aku lupa, aku kan belum makan. Tapi kenapa tiba-tiba aku pusing banget kepalanya? Kok Maira pingsan lagi ya? Apa jangan-jangan dia belum makan lagi? Soalnya tadi aku lihat di kamar uangku kayak masih ada sama dia belum buat beli apa-apa. Aduh, gimana sih ini Maira? Hah? Kok tiba-tiba berubah jadi sayap? Maksudnya apa? Tapi BTW gak terlalu kaget sih. Aku juga tahu kalau bidadari itu nyata. Cuma kenapa Maira dilihat-lihat cantik juga ya? Apa jangan-jangan gue suka lagi sama Maira? Tapi kan jangan
Jangan-jangan dia juga seorang bidadari, ngumpetin rahasia ini dari gua. Tapi gue cinta deh kayaknya. Coba gue ungkapin aja. Aduh, kok Maira gak bangun-bangun ya? Apa harus terpaksa pakai nafas buatan? Tapi takutnya nanti dia feel apa malah lagi nonjok gua lagi. Tapi kalau gua nggak pakai nafas buatan, nanti dia nggak bangun-bangun. Udahlah, lakuin aja. Makasih ya kamu udah mau ngasih nafas buatan buat aku. Coba kalau kamu tadi gak ngasih nafas buatan, mungkin aku udah meninggal. BTW, kamu berarti udah tahu dong kalau aku itu sebenarnya adalah bidadari. Maaf kalau aku selama ini nyembunyiin ini dari kamu. Soalnya aku takut kalau kamu tahu nanti kamu gak mau bantuin aku dan gak mau baik sama aku. Sebenarnya aku tuh seorang bidadari yang penasaran sama dunia manusia. Makanya aku kabur dari kayangan. Makanya waktu itu aku nafasnya lagi gak kuat kena hujan. Makanya aku pingsan di depan rumah kamu. Dan kebetulan kamu mau nolongin aku. Jadi terima kasih banyak ya. Ya nggak apa-apa kok, santai aja. Aku juga udah tahu semuanya. Soalnya tiba-tiba aku tadi pas gendong kamu, tiba-tiba kamu berubah, langsung ada sayapnya. Aku juga sedikit kaget, tapi nggak apa-apa. Dan aku juga mau jujur, dari awal aku nemuin kamu, nolongin kamu sampai saat ini, aku cinta sama kamu. Aku tenang aja, aku bakal terima kamu padanya. Aku nggak bakal lihat kamu. Karena kita sama aja diciptakan sama yang di atas. Walaupun bedanya aku manusia, kamu bidadari, tapi aku bakal mencintai kamu apa adanya. Jadi kamu mau gak jadi pacar aku? Dan ada satu syarat, jika kamu mau aku menjadi manusia seutuhnya. Kamu harus mencintai aku dengan ikhlas, mencintai dan menerima aku apa adanya. Dan kamu gak boleh mencintai aku tapi kamu masih mandang aku seorang bidadari. Kalau kamu kayak gitu, aku gak bakal bisa jadi manusia seutuhnya. Jadi kamu harus mandang aku seperti manusia biasa. Dan kamu mencintai aku dengan tulus dan menerima apa adanya. Dan aku boleh minta gak kamu cium aku dan peluk aku sekarang, jika kamu mau aku menjadi manusia seutuhnya. Ingat ya sayang, sekarang kita udah pacaran dan sebentar lagi kita mau menikah. Jadi aku akan bakalan jadi suami kamu dan kamu bakalan jadi istri aku. Dan kamu sebentar lagi bakalan jadi ibu. Jadi kita harus bahagia ya berdua untuk selamanya. Meskipun awalnya kita berbeda, tapi gak ada yang gak mungkin jika kita mau berjuang untuk memperjuangkan cinta kita, pasti semuanya bakal berhasil.